Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan pajak? Kita kayaknya baru ya sekarang ya podcast lagi. Baru tahun 2025 ini kayaknya kita baru ya. Kita banyak kesibukan yang lain. Oke, jadi selamat datang ya yang misalnya baru bergabung ya menonton kita. Memang di tahun 2025 ini adalah podcast perdana. Ya. Dan di perdana ini biasa ya, kita kalau podcast kan selalu bahas topik-topik yang terkini gitu ya. Hangat ada banyak isu, sekali ya topik-topik perpajakan. Iya, 2025 itu memang sepertinya banyak sekali isu-isu yang DJP itu penting. Iya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, mengenai seperti biasa saya Suci. Saat ini saya ditemani dengan Pak Susanto ya. Pak Susanto, kami adalah penyuluh KPP Madya 2 Bandung. Kita akan bahas tema yang ini penting sih, penting banget. Jadi apa itu? Di tahun 2025 ini, DJP mengeluarkan kebijakan yang ini sepertinya akan sangat bermanfaat gitu. Oh, pasti ya. Jadi trending topik yang akan kita bahas adalah mengenai insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Insentif. Ini kan nggak COVID. Nggak dalam rangka COVID. Oh, bukan dalam rangka COVID. Iya. Oke, sip. Kan kemarin kita alhamdulillah ya kawan pajak saat COVID kan emang kondisi ekonomi lagi turun, dapat insentif PPh pasal 21 ya. Sekarang kan nggak COVID. Betul. Oh, iya, tapi pemerintah tetap baik, Pak. Oh iya. Jadi di tengah isu-isu yang lain, kita bahas isu yang ini yang sangat penting gitu. Jadi bahkan pemerintah masih mengeluarkan stimulus gitu, ya. Itu ini yang memang tentu sangat penting sekali ya, karena ini demi kesejahteraan masyarakat dan ekonomi juga cepat berkembang maju gitu ya. Jadi tadi pemerintah memberikan insentif pasal 21 meskipun bukan kondisi COVID, karena penting untuk tetap masyarakat segera lebih maju dan berkembang, daya beli meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Betul. Jadi lebih jelasnya ini tuh insentifnya diatur di PMK 10 tahun 2025 tentang insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah untuk pegawai tertentu yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Oh, jadi hanya untuk pegawai tertentu dan pemberi kerja tertentu. Jadi nanti ada syarat-syaratnya, tidak semua dapat insentif ya. Kalau latar belakang terbitnya sih tadi sudah ya, sepertinya sedikit ya sama ya. Jadi memang dalam rangka pertumbuhan ekonomi gitu ya, meningkatkan daya beli yang nantinya akan berujung ke kesejahteraan masyarakat ya di tahun 2025. Jadi ini insentifnya untuk tahun pajak 2025 ya. 2025. Jadi kita harus menginfokan segera ya Pak. Iya, ini meskipun sebetulnya sedikit agak telat karena kesibukan yang emang begitu luar biasa, tapi tentu tetap harus kita sampaikan ya, karena ini penting sekali. Jadi langsung aja ya Pak, kayaknya wajib pengen tahu, oh ya ada insentif. Nah, apa sih syarat-syaratnya gitu ya insentif ini? Jadi kita mulai dari subjeknya dulu. Siapa yang berhak menerima? Siapa yang berhak menerima ya? Jadi insentif ini berlaku untuk pegawai tertentu. Pegawai tertentunya itu seperti apa? Kriterianya seperti apa? Kriterianya ada diatur di sini. Berlaku bisa untuk pegawai tetap maupun tidak tetap. Cuman pembatasannya itu ada di yang pertama. Kalau pegawai tetap itu seperti apa? Pegawai tetap dulu ya. Jadi pegawai tetap itu harus punya NPWP atau sekarang NIK ya. Dan NIK-nya ini harus sudah teradministrasi di sistem DJP. Jadi yang sudah dipadankan lah ya. Dari Dukcapil udah padan dengan sistem yang ada di DJP. Betul. Jadi tidak hanya saya NIK saya kan dari Dukcapil gitu, tapi ternyata di sistem DJP misalnya belum terdaftar atau apa, silakan harus yang sudah teradministrasi gitu ya. Betul. Nah, kemudian diatur juga pegawai tetap itu penghasilan brutonya, Pak. Berapa sampai berapa itu? Jadi pegawai tetapnya harus memiliki penghasilan tetap dan teratur itu tidak lebih dari 10 juta. Oh, tidak. Jadi kalau misalnya lebih berarti nggak dapat. Jadi ini perlu ditekankan ya, sepertinya adalah
penghasilan yang tetap dan teratur ya, Betul. berdasarkan ya ketentuan peraturan perusahaan dan atau perjanjian kontrak kerja. Jadi di kontraknya berapa ya? Di kontraknya Saya berapa? bekerja Gitu. di PTA gitu. Di kontraknya saya gaji saya 9 juta berarti ya, dapat. masuk ya kriterianya. Nah, kalau di atas 10 juta berarti nggak dapat. Oke. Dan masa pajak kapan nih kita dapat penghasilan tetap dan teraturnya ini? Itu jika kita sudah bekerja sebelum 2025 itu mulai masa pajak Januari 2025. Kita lihat di situ masih 9 juta nggak penghasilannya misalnya. Kalau misalnya baru bekerja nih gimana? Baru bekerja misalnya di bulan ini ya. Bulan Maret. Di Maret 2025. Kita lihat lagi penghasilannya berapa di Maret 2025. Berdasarkan kontraknya berapa? Ada sebagai pegawai baru, sebagai tetap, berapa per bulan penghasilannya mulai dari masa Maret mulai bekerja ya, gitu ya. Jadi ini tuh berlakunya selama sepanjang tahun 2025. Oke. Oke, clear ya yang kedua. Itu yang pegawai tetap. Kalau yang pegawai tidak tetap? Yang tidak tetap itu sama, harus memiliki sama ya tadi ya NPWP atau NIK yang sudah teradministrasi. Bedanya itu di penghasilannya gitu kan. Kalau tetap kan per bulan gitu ya. Per bulan digaji tetap. Kalau tidak tetap itu contohnya yang digaji seperti apa? Betul, bisa ada yang digaji harian, mingguan, atau satuan atau apapun ya. Itu harus dihitung rata-ratanya sehari tidak lebih dari 500.000. Oke, berarti kalau lebih nggak dapat. Kalau lebih nggak dapat. Dan kalau misalnya upahnya ternyata gimana kalau bulanan? Nah, kalau bulanan itu sama kayak pegawai tetap. Jadi pegawai harian tapi dibayar bulanan misalnya. Gitu, itu sama batasannya dalam sebulan tidak lebih dari 10 juta. Oke, itu ya kawan pajak. Jadi pastikan para pekerja sudah ber-NPWP dan gajinya dalam batas yang tadi akan diberi insentif PP Pasal 21. Ya, terus ada lagi nih yang berlaku nih bagi pegawai tetap maupun tidak tetap. Tentunya kalau kita sudah mendapatkan insentif dari suatu aturan lain itu tidak berlaku. Tidak bisa memanfaatkan yang ini. Betul. Jadi pastikan belum menerima insentif serupa dari aturan yang lain. Oke. Itu kalau dari segi penerima ya atau penerima penghasilan. Kalau dari segi pemberi kerja tertentu itu seperti apa? Oke, jadi ini nggak cuma melekat di pegawainya Pak. Jadi misalnya kalau kita PNS nih sekarang kita gajinya memenuhi, kita belum tentu dapat insentif gitu. Karena ternyata ada syaratnya juga. Yang lain ada. Kita dapat penghasilan yang tadi 10 juta itu dari mana? Dari mana? Dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu. Nah, seperti apa? Ini adalah pemberi kerja yang bergerak di bidang alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, dan industri kulit dan barang dari kulit. Oh, ini sepertinya di sektor-sektor yang memang padat karya ya. Betul, sepertinya. Yang menyerap banyak tenaga kerja. Ya. Oke. Jadi ini nih syaratnya. Syaratnya gitu. Ini ya. Jadi keduanya harus dipenuhi dari mulai pegawainya tadi, batasan-batasannya, kemudian dari pemberi kerjanya juga gitu, harus memenuhi tadi industri-industri tadi. Sektor-sektor yang sudah ditentukan di PMK. Dan harus memiliki KLU sesuai di lampiran PMK 10. Ini banyak rinciannya, detailnya. Jadi harus lihat di sana ya. 56 KLU. Oh, lumayan banyak ya. Jadi silakan kawan pajak dibaca di sana. Apakah clue yang terdaftar ya pemberi kerja di DJP itu ada di situ. Kalau ada berarti bisa masuk ya. Gitu ya. Terus pemberi kerja itu punya kewajiban untuk melaporkan. Kan biasanya kita juga mungkin dulu sempat ada insentif COVID ya, Pasal 21. Jadi syarat untuk bisa memanfaatkan insentif itu dengan melaporkannya. Laporan realisasi. Betul, realisasi. Nah, kalau sekarang dipermudah, Pak. Jadi kita tidak perlu lagi ada laporan realisasi yang terpisah gitu ya. Oh iya. Jadi cukup dengan menyampaikan SPT masa PPh 21. Oh iya. Gitu. Menyampaikan SPT masa PPh 21. Jadi secara umum tuh berarti nanti penerima penghasilan akan menerima penghasilannya utuh gitu ya Pak. Olah utuh. Padahal sebenarnya ada pajaknya Pak, cuman ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Oke. Jadi sebetulnya nanti intinya karena ditanggung kan dia nggak dipotong atau dipotong tapi dikasihin lagi, diberikan. Jadi menjadi penghasilannya utuh ya. Utuh. Oke. Jadi
bisa jadi dikasihkan lagi tunai gitu ya, misalnya ya. setelah dipotong diberikan lagi, atau memang langsung utuh Langsung utuh gitu, aja. karena sudah Karena ditanggung pemerintah. Oke, nah karena ditanggung pemerintah nih Pak, misalnya ada satu kasus pemberi kerja itu melaporkan SPT kemudian berstatus lebih bayar atas DTP-nya. Nah itu tidak dapat dikembalikan ya atau diminta ya lebih bayar. Oh ya, karena memang tidak dipotong kan Iya, ya. karena sudah ditanggung Gajinya tidak pemerintah, ditanggung masa pemerintah pemerintah. harus kembalikan juga gitu ya Iya, iya. pajaknya. Gitu. Nah untuk pelaporannya, Kak, aku mau nanya coba Kak, kan tadi batas threshold penghasilan itu 10 juta ya. Kan kebetulan ini kita di bulan Maret, itu bulan puasa ya. Di bulan ini atau mungkin ada yang sudah dapat THR ya, ada yang mungkin belum dapat THR, tapi kemungkinan besar kita semua masyarakat akan dapat THR kan. Jadi kalau gajinya teratur itu 10 juta, terus kebetulan di bulan ini nih Maret ya, kan dapat THR 20 juta, itu dapat apa nggak dapat di bulan Maret itu ya? Oke, jadi selama penghasilan tetap dan teraturnya itu memenuhi kriteria ya, misalnya tadi gajinya berapa 9 juta gitu ya, terus dapat THR nih 20 juta gitu ya. 20 juta di Maret gitu ya. Alhamdulillah. Lebih besar ya, iya. 2 kali gaji ya. 2 kali gaji. 2 kali gaji. Nah Lebih, itu ya atas seluruh seluruhnya brutonya itu DTP. Oh DTP, jadi pasal 21 atas seluruhnya bruto yang bulan itu DTP. Oke, sip. Dapat ya, THR aman ya. Aman THR ya, bisa beli baju baru ini kita ya. Baju baru ya. Oke. Nah, terus tadi kan katanya pelaporannya kan melalui SPT. KPN ya. Jadi memang cukup seperti itu. Jadi kan kalau memberi kerja sudah biasa mungkin ya Pak. Iya. SPT masa ya. Cuman jangan lupa bukti potongnya itu nanti dipilih Pak yang fasilitas DTP gitu. Fasilitas DTP. Gitu. Jadi pada formulirnya itu ada ya. Di isian bukti potongnya biar nanti terlihat oh ini adalah karyawan-karyawan yang DTP. Karena kan mungkin bisa jadi di satu perusahaan itu bisa jadi ada karyawan yang enggak kena DTP karena memang gajinya di atas 10 juta gitu. Jadi itu adalah sebagai bentuk laporannya dalam rangka realisasi insentif gitu. Nah, kalau misalnya sudah dilaporkan itu aman, tapi ternyata ada juga pengaturan apabila nanti misalnya masih ada pembetulan. Seperti ini kan kita misalnya kan baru tahu nih kan ini kita juga kebetulan baru sempat podcast gitu ya. Teman-teman juga kawan pajak baru lihatnya setelah Lebaran nanti misalnya gitu. Jadi perhatikan nanti jangan lupa itu gimana caranya. Ya, jadi segala pembetulan itu masih bisa dilakukan Pak. Paling lambat 31 Januari 2026 gitu. Jadi masih panjang ya waktunya untuk wajib pajak bisa membetulkan kalau misalnya sudah terlanjur ya memotong dan menyetor. Silakan kalau misalnya memang memenuhi kriteria tadi bisa pembetulan agar bisa memanfaatkan fasilitas dari Januari berarti ya, bisa dari Januari. Oke. Kalau yang Maret kan belum lapor ya, berarti masih aman THR kita ya? Iya, masih aman. Jadi karena apa? Karena takutnya kalau kita nggak laporin, nggak sesuai sama ketentuan, nanti balik lagi kita harus menyetorkan. Tidak berhak fasilitas. Ya, jadi kita tidak berhak mendapatkan insentif dan harus melaporkan dan menyetorkan PP21 yang wajib dipotong. Oke. Gitu. Sip. Nah itu jadi kawan pajak pastikan bahwa kalau memang kelewat infonya, sudah terlanjur lapor Januari, Februari sudah terlanjur lapor, silahkan pembetulan. Jadi bukti potongnya dipilih yang menggunakan fasilitas DTP gitu ya. Kalau misalnya kita kan suka, kalau karyawan kita banyak nih kan, kita menu cara lapornya itu bukti potong kan by impor data itu juga bisa ya di sana. Bisa. Jadi di kolom fasilitasnya itu tinggal pilih DTP ya. Itu cara lapornya. Oke. Kalau lebih seperti itu sih Pak, karena ini simpel tapi mudah sekali ya, penting ya, mudah sekali dan penting dan bermanfaat tentunya ya bagi kawan pajak dan para pekerja di kita semua, tentunya terutama di sektor-sektor yang padat karya. Pemerintah sedang memberikan stimulus yang harus digunakan dan dimanfaatkan. Ini penting sekali. Jadi mudah-mudahan dengan stimulus ini masyarakat menjadi daya belinya meningkat, kesejahteraan juga meningkat. Ini mengikuti
stimulus-stimulus yang lain seperti misalnya kayak penurunan tarif listrik, terus makan bersih gratis ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah itu kita akan melesat maju pembangunannya dan masyarakatnya taraf hidupnya menjadi sejahtera. Oke, amin. Titip aja gitu ya kawan pajak, boleh silakan buka lagi PMK 10 2025. Karena kan di situ tadi ada list ya KLU-nya itu, kalau bingung apa aja sih, kita kan nggak bisa sebutkan tadi ya satu-satu ya di podcast. Silakan cek di lampiran PMK 10 terkait KLU-nya. Di situ juga lengkap banget, ada contoh-contoh cara hitung yang cara hitung. Bahkan di sana cara hitungnya itu dijelaskan dengan detail, dan juga termasuk misalnya tadi kalau di bulan Maret kan dapat THR. Bagaimana kasusnya kalau misalnya kan ini seorang pegawai staf, dia gajinya 10 juta gitu ya. Tapi kemudian di pertengahan tahun dia itu promosi. Nah, promosi gajinya naik dong dari 10 juta menjadi 15 juta. Apakah itu tetap mendapatkan fasilitas atau tetap dengan pemerintah, atau mulai bulan itu jadi nggak dapat misalnya? Cek PMK. Nah, cek PMK. Tapi di spill ya. Jadi karena hitungannya tadi Pak, mulainya tuh dilihatnya dilihatnya dari Januari atau dia mulai bekerja di bulan apa, gajinya berapa. Betul. Jadi kalaupun ternyata misalnya Januari kita gaji 9 juta, tapi di Mei misalnya kita naik ya, jadi berapa tadi? Jadi 15 juta ya, promosi menjadi manajer apa gitu misalnya. Itu tetap bisa mendapat fasilitas itu. Jadi penting sekali kawan pajak, jangan lupa dan jangan tidak dimanfaatkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Susanto sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukan yang luar biasa dan di tengah Ramadan yang ngabuburit ya seperti kita ya. Iya, kita ngabuburit dulu sambil menginfokan ke kawan pajak, takutnya terlewat info yang penting. Oke, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, sekian podcast pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.